Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita kembali lagi untuk mengenal. Kita akan kembali untuk mereview dari koleksi pusaka. Nah, kemarin ini saya mendapatkan dari teman saya gini. Jadi kalau boleh dibilang, pusaka ini adalah titipan dari teman saya, Sobat. Karena waktu itu dia menitipkannya kepada saya, Mas, tolong direview untuk di pusaka saya ini karena saya lagi BUC katanya gitu. BUC itu apa, Pak? Saya BUC, Mas, butuh uang cepat katanya seperti itu. Jadi ini nanti, Sobat, intinya adalah beliau ingin pusakanya, kedua dari pusaka ini adalah dimaharkan. Jadi bagi sobat semuanya ini, jika ada yang berminat dengan kedua pusaka ini, nanti langsung saja menghubungi di nomor WA saya. Silakan Anda mau foto detail monggo, mau video detail monggo, silahkan, akan saya layani, Sobat. Karena saya pun juga ingin menolong dari teman saya yang saat ini sedang BUC. BUC, butuh uang cepat. Saya baru tahu. Nah, pusaka ini adalah yang pertama, pusakanya dapurnya Karno Tinanding. Lalu yang kedua adalah dapur Singo Barong. Sebenarnya ini adalah bisa dikatakan pusaka yang banyak sekali digandrungi oleh para kolektor. Karena apa? Karena teman saya ini juga adalah bisa dibilang seorang kolektor yang apa ya, mungkin gitu loh. Karena gini, Sobat, tidak semua kolektor itu terus uangnya terus banyak terus gitu loh. Karena dari teman-teman saya yang saya ketahui itu tadinya kolektor terus dia memaharkan pusaka. Jadi dari kolektor turun tingkat menjadi kolektor. Jadi ya dikoleksi, ya dengan dijual atau dimaharkan, itu seperti itu. Banyak dari teman-teman saya kolektor tadinya itu akhirnya terus menjadi kolektor. Dan mungkin dari teman saya yang ini mungkin juga seperti itu. Jadi mungkin apa ya, memang dari beliau gitu saat ini lagi membutuhkan biaya. Nggak tahu kenapa, kalau kita apa ya, untuk saat ini kan memang musimnya anak masuk sekolah, mungkin seperti itu. Ataupun juga ada apa ya, sekarang kan acara hajatan itu kan juga banyak gitu loh, Sobat. Nah, kita akan mereview, kita akan melihat bersama-sama kedua dari pusakanya itu seperti apa. Mungkin akan saya ini ya, akan saya lebih dekatkan untuk di kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail seperti apa sih wujud pusakanya. Nanti siapa tahu nih di antara sobat penonton ada yang berminat dengan salah satunya ataupun juga dengan keduanya. Syukur-syukur ini keduanya, Sobat. Karena biar apa? Biar saya kalau gini, kalau saya mereview gitu, saya kan berusaha, sudah berusaha. Kalau tidak sampai termahar itu kok di hati saya itu agak apa ya, sedikit kurang enak gitu loh. Saya sungkan dengan pemiliknya gitu. Karena dari teman-teman yang biasanya saya review itu, alhamdulillah sih banyak juga yang termahar gitu seperti itu. Tapi tidak semuanya, karena ada juga yang akhirnya tidak termahar, itu pun juga ada. Tapi saya kalau untuk di selama ini gitu, lebih banyak yang termaharnya. Nah, mudah-mudahan sobat di kedua pusaka ini nanti pun juga seperti itu. Mudah-mudahan keduanya juga termahar. Amin. Saya akan mendekatkan kameranya, sobat, biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang kedua buah pusakanya. Oke, sobat BMC, kita akan mereview satu persatu dari kedua pusakanya. Nah, kita mulai dulu dari pusaka Karno Tinanding, sobat. Karno Tinanding itu bisa dikatakan salah satu dari dapur pusaka yang cukup langka sebenarnya. Ini adalah milik dari kolektor yang sedang BUC, butuh uang cepat, sobat. Coba kita akan melihatnya ini seperti apa ini wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sobat. Ini adalah dapurnya Karno Tinanding. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Nah, ini kalau untuk saya pamornya adalah pamor Wahyu Tumurun. Dan juga di sini ada pamor Wirasat berbentuk huruf alif. Nah, ini, sobat. Ini adalah pamor Wirasat huruf alif. Nah, ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan cukup terawat dan juga ini wangi. Nah, wangi karena nggak tahu ini pakai minyak khusus apa ini teman saya ini. Pusakanya bagus loh ini untuk di bilahnya. Kalau kita melihat seperti ini, dia gagah birawa, gagah merbawani, sobat. Nah,
pusakanya Gagah Merbawan ini adalah pusaka yang pertama, dan untuk di warangkanya sendiri pun juga apa ya, bisa dikatakan kalau nggak salah ini kayunya kayu hitam seperti ini sobat. Nggak tahu kira-kira ini kayu apa ya, kayu hitam atau kayu apa memang. Nah seperti ini. Nah untuk di pusakanya, nah seperti ini. Ini masih tergolong pusaka yang bagus dan juga terawat ini sobat. Dapur Karno Tinanding lurus dengan pamor Wahyu Tumurun dan pamor wirasat huruf alif. Nah, huruf alifnya di sini coba. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah pusaka yang pertama yang kemarin dititipkan kepada saya untuk direview. Ya, harapannya adalah agar termahar gitu loh, sobat. Karena ini adalah pusaka ini dimaharkan oleh teman saya. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu kedua, nah pusaka yang kedua ini adalah dapurnya Singo Barong, sobat. Dapur Singo Barong Kinatah ini. Bagus loh ini untuk di warangka dan juga pusakanya. Ini gandar iras. Ini ladrang capu ini. Capu. Nah, seperti ini. Ini untuk di kayunya mungkin kayu terbalu nih, sobat. Sangat terawat sekali dan sangat layak ini dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kemarin tuh beliau menghubungi saya, Mas Tony, apakah sudah ada informasi gitu seperti itu? Karena kemarin itu cuma saya jadikan sebagai sebuah video short, jadi belum saya review. Nah saya terus, wah iya Pak, besok ya untuk direview pusakanya, biar besok saya review gitu. Saya ada hutang kesanggupan kepada beliau dan sekarang sudah saya tunaikan ini Pak. Saya harus amanah ini sobat. Oke, kita akan melihatnya ini sobat. Nah ini kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, Mas, bedanya di lolos sama di hunus itu apa gitu loh. Mungkin beliau adalah seorang pecinta tosan aji pemula atau orang yang ingin tahu sedikit lebih apa ya, ingin tahu dunia tosan aji, apa sih bedanya di lolos dan juga di hunus, mungkin seperti itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan sekali lagi, mungkin ini adalah ilmu yang bisa dikatakan agak ringan, apa ya, ilmu yang biasa saja mungkin seperti itu, tapi menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan yang namanya etika atau adab kita di dalam dunia tosan aji. Jadi gini sobat, kalau kita melolos, nah ini namanya melolos pusaka. Nah itu dilolos, berarti yang ditarik adalah warangkanya. Nah seperti ini. Yang benar yang mana, Mas Tony? Yang benar adalah kita meloloskan pusakanya. Meloloskan berarti yang ditarik adalah warangkanya. Itu seperti itu. Nah kalau dihunus sobat, nah, kalau dihunus itu yang ditarik adalah pusakanya. Ini dihunus. Nah, mungkin kalau dalam apa ya, situasi peperangan seperti itu adalah dihunus. Nah, seperti itu. Berarti kalau saya loh ya memaknai gini, seolah-olah pusaka ini kan sebagai sebuah piandel kita, ageman kita. Kita memberitahukan kepada piandel kita, mungkin seperti itu. Ini adalah tujuannya untuk dibuat perang. Kalau dihunus itu seperti itu, mungkin gitu sobat. Nah, kembali lagi bahwasanya perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dilolos ini adalah warangkanya ini ditarik, kalau dihunus ini adalah kerisnya yang ditarik. Nah seperti itu, bedanya seperti itu sobat. Kemarin ada yang bertanya soalnya, mungkin beliau masih pemula atau masih baru tahap belajar mengenal dunia tosan aji. Jadi saya pun juga senang kalau ada orang yang bertanya, meskipun yang ditanyakan adalah pertanyaan yang mungkin sifatnya adalah sepele-sepele gitu, tapi bagi saya sesuatu yang berhubungan dengan tosan aji ataupun apalagi itu berhubungan dengan etika atau juga adab gitu, adab dalam kita bermain di dunia tosan aji, maka hal tersebut adalah sesuatu yang bisa dikatakan sangat penting kalau menurut saya sobat. Kita kembali lagi sobat untuk melihat dari pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini adalah dapur Singo Barong. Sebenarnya banyak banget yang bertanya kepada saya dengan dapur Singo Barong gitu, tapi semuanya gitu yang bertanya tidak ada kabar. Jadi setelah bertanya, Mas punya Singo Barong nggak? Punya saya gitu, coba lihat fotonya.
Terus saya lihatkan fotonya, ada lagi nggak, saya lihatkan fotonya, terus berapa maharnya, saya buka sekian, terus nggak ada kabar, dan itu berkali-kali. Nah, dan juga berkali-kali yang ditanyakan adalah pusaka Singobarong. Mudah-mudahan sobat di pusaka ini nanti Singobarong ini yang bertanya itu adalah orang serius gitu loh, orang serius. Karena apa? Karena di sini pemiliknya pun juga gitu. Pemiliknya juga berharap agar kedua dari pusakanya ini segera termahar. Mungkin beliau sedang butuh dana cepat untuk saat ini. Karena kemarin beliau bilangnya adalah BUC, butuh uang cepat. Oke sobat, untuk di looknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini looknya look 7 Singobarong kinatahnya. Meskipun kinatahnya ini sudah bisa dikatakan apa ya, sedikit korosi gitu, tapi masih ada jejak-jejaknya. Nah, seperti ini. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Ngulit Semongko ini kalau menurut saya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba akan saya balik untuk kameranya sobat biar Anda bisa melihat lebih detail tentang kedua buah pusakanya. Mudah-mudahan ini harapan saya Anda ada yang tertarik dengan salah satunya ataupun juga dengan kedua pusaka ini sobat. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dua buah pusaka yang sangat istimewa ini sobat. Dan kedua buah pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi karena ini pusakanya masih bagus dan juga terawat. Ini milik dari salah seorang rekan saya. Jadi kalau di antara sobat ini terkadang ada gini sobat, Mas saya punya pusaka ini, tolong direview, silahkan datang ke rumah, atau Mas ini pusakanya mau saya kirim ke situ. Kalau untuk saya mohon maaf sekali sobat, saya kalau bukan apa ya, teman yang betul-betul kenal dan juga teman baik saya gitu, saya memang tidak berkenan untuk mereviewnya. Karena apa? Karena kalau pusaka tersebut ada di galeri saya, otomatis saya kan ada tanggung jawabnya sobat. Nah, ada tanggung jawabnya, itu seperti itu. Karena apa ya, ya nggak enak lah kalau membawa pusakanya orang itu. Kalau pusaka saya sendiri itu enak, kalau kita gitu, saya ketempatan dari pusaka orang lain, saya itu ada perasaan ini adalah sebuah tanggung jawab gitu loh. Ada sebuah tanggung jawab, bagaimanapun juga di sini saya pun juga bertanggung jawab untuk merawatnya dan juga menjaganya. Nah, saya meskipun di sini aman gitu loh, tapi saya juga harus jaga-jaga, jangan sampai pas saya keluar gitu terus ada seseorang yang menyelinap masuk ke galeri. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak diduga atau tidak diinginkan, tapi ya itu adalah apa ya, saya harus jaga-jaga gitu loh. Makanya kenapa saya itu sebenarnya tidak mau kalau ketempatan pusaka orang lain itu dalam waktu yang lama. Nah seperti itu sobat. Oke, kita akan mereview sobat. Oke, kita lihat dulu dari warangkanya ya sobat. Nah, warangkanya seperti ini, hitam kelamnya itu loh, bagus banget ini. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di kayunya, nah kayunya ini ada semacam kayak bintik-bintik, warnanya semacam kayak putih, kayak keemasan gitu sobat. Nah, ini seperti ini. Nah, gini. Ini pusaka yang bagus inilah. Untuk di pusakanya ini adalah dapur Karno Tinanding. Nah, Karno Tinanding ini sobat. Bahkan di bagian pejetannya ini ada pamor lain sobat, yaitu pamor Telogo Membeng. Nah, Telogo Membeng ini berhubungan dengan rezeki dan juga agar pemiliknya tidak gampang boros dengan rezekinya. Itu seperti itu di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat. Nah, ini pun juga sama, ada pamor Telogo Membengnya. Nah, ini adalah Karno Tinanding lurus. Karena Karno Tinanding itu, dapur Karno Tinanding, ada juga yang berbentuk look. Jadi tidak hanya lurus tapi dia juga berbentuk look. Ya, seperti itu. Nah, coba kita akan melihatnya. Untuk di pamornya ini menurut saya masuknya di Wahyu Tumurun sobat, dan di bagian sini ada pamor Wirasat berbentuk huruf alif. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pusakanya masih sangat bagus dan juga terawat ini sobat. Dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi atau piandel pribadi. Ini adalah dapur
Karno Tinanding. Nah, lalu yang kedua adalah ini. Coba kita akan melihat dulu dari warangkanya. Ini adalah warangka Ladrang Capu, Jawa Timuran, sobat. Nah, seperti ini. Untuk di kayunya ini nginden ini, sobat. Nah, mungkin ini adalah kayu trembalu ini, sobat. Kesannya bersih dan juga apa ya, kalau kita memegang, nah, kalau kita pegang warangkanya saja seperti ini, kalau bersih seperti ini kan kita tidak akan canggung, apa ya, timbul perasaan seneng gitu loh kalau kita memegangnya. Nah, untuk di pusakanya adalah pusaka Singo Barong, sobat. Nah, Singo Barong, pusaka Singo Barong ini banyak sekali yang mencari. Nah, kapan hari itu banyak sekali yang bertanya, tapi tidak ada satupun yang nyantol. Mudah-mudahan pusaka Singo Barong ini ada yang nyantol lah, gitu loh. Masa selama ini cuma bertanya-tanya saja gitu. Dan ini untuk di apa ya, sebagai bocoran saja, kedua pusaka ini untuk di maharnya insya Allah terjangkau, sobat. Karena kemarin pun juga beliau, teman saya itu bilang bahwanya karena beliau mungkin memang betul-betul butuh dana cepat, mungkin seperti itu. Akhirnya terus untuk di nominal maharnya mungkin di apa ya, agak terjangkau gitu, seperti itu, sobat. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di kinatahnya memang ada sedikit yang aus gitu, tapi tidak mengurangi dari keindahan pusakanya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Singo Barong Luk 7, sobat. Nah, dengan pamornya ini adalah pamor ngulit semongko. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Dan sekali lagi saya ingin, jika sobat semuanya ada yang berkenan dengan kedua buah pusaka ini, langsung saja bisa menghubungi di nomor WA saya. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.